Kesalahan minum ramuan herbal pada usia lanjut seringkali tidak disadari, bahkan dianggap sepele. Banyak lansia merasa sudah melakukan hal yang benar dengan memilih bahan alami, daun-daunan, atau rempah tradisional. Namun tanpa disadari, cara minum yang keliru justru bisa membahayakan tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Herbal yang seharusnya membantu malah bisa memicu gangguan ginjal, tekanan darah tidak stabil, lambung perih, bahkan interaksi berbahaya dengan obat dokter. Inilah yang jarang dibahas secara jujur dan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hangat untuk Bapak dan Ibu semua yang sedang mendengarkan video ini. Semoga selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Fungsi ginjal tidak lagi sekuat saat muda, hati bekerja lebih lambat, dan lambung menjadi lebih sensitif. Karena itu, apapun yang masuk ke dalam tubuh, termasuk ramuan herbal, harus diperlakukan dengan lebih hati-hati. Sayangnya, banyak lansia masih meminum herbal dengan cara yang sama seperti saat usia muda. Bahkan ada yang berlebihan karena merasa herbal pasti aman. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah anggapan bahwa herbal boleh diminum setiap hari tanpa jeda. Banyak orang berpikir, karena berasal dari alam, maka semakin sering diminum akan semakin baik. Padahal tidak demikian. Banyak tanaman herbal mengandung senyawa aktif yang jika masuk terus-menerus tanpa jeda, justru bisa memberatkan kerja ginjal dan hati. Pada lansia, organ-organ ini tidak lagi sekuat dulu untuk menyaring zat berlebih. Akibatnya, tubuh menjadi lemas, mual, pusing, bahkan pembengkakan pada kaki tanpa sebab yang jelas. Kesalahan berikutnya adalah mencampur terlalu banyak jenis herbal dalam satu ramuan. Ada lansia yang merebus jahe, kunyit, sereh, daun salam, kayu manis, dan daun-daunan lain sekaligus, dengan harapan manfaatnya menjadi lebih lengkap. Padahal, setiap tanaman memiliki sifat dan efek yang berbeda. Jika dicampur sembarangan, justru bisa saling memperkuat efek sampingnya. Misalnya, ramuan yang terlalu menghangatkan tubuh bisa memicu jantung berdebar, tekanan darah naik, dan sulit tidur pada malam hari. Kesalahan yang tidak kalah berbahaya adalah meminum herbal bersamaan dengan obat dokter tanpa jeda waktu. Banyak lansia yang sedang mengonsumsi obat darah tinggi, diabetes, kolesterol, atau jantung, tetapi tetap minum herbal di waktu yang sama. Ini sangat berisiko. Beberapa herbal bisa memperkuat atau melemahkan efek obat medis. Akibatnya, tekanan darah bisa turun terlalu drastis atau justru melonjak tanpa disadari. Gula darah bisa menjadi tidak stabil. Inilah alasan mengapa lansia sering merasa pusing atau lemas padahal sudah minum obat secara rutin. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah meminum herbal dalam kondisi perut kosong. Banyak lansia minum ramuan herbal pagi-pagi sebelum makan dengan harapan tubuh menjadi lebih segar. Padahal, lambung lansia umumnya lebih sensitif. Ramuan tertentu yang bersifat asam atau panas bisa mengiritasi dinding lambung. Akibatnya, muncul rasa perih, mual, kembung, bahkan nyeri ulu hati yang berkepanjangan. Jika dibiarkan, ini bisa memicu gangguan lambung yang lebih serius. Kesalahan selanjutnya adalah takaran yang tidak terkontrol. Ada anggapan bahwa 1 gelas tidak cukup, lalu ditambah menjadi 2 atau 3 gelas sehari. Padahal dosis herbal juga penting. Tubuh lansia tidak membutuhkan dosis besar. Justru dosis kecil yang diminum dengan cara benar jauh lebih aman dan efektif. Takaran berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi, sering buang air kecil, tubuh terasa dingin atau gemetar, serta gangguan elektrolit yang membuat tubuh terasa sangat lemas. Kesalahan yang sering diremehkan adalah meminum herbal dalam jangka panjang tanpa memperhatikan reaksi tubuh. Banyak lansia tetap melanjutkan minum ramuan meskipun sudah muncul tanda-tanda tidak nyaman, seperti jantung berdebar, susah tidur, sering berkeringat malam, atau perut terasa tidak enak. Tanda-tanda ini sering dianggap sebagai bagian dari usia tua, padahal bisa jadi itu sinyal tubuh yang sedang kewalahan menerima ramuan tertentu. Kesalahan berikutnya adalah menggunakan bahan herbal yang tidak segar atau penyimpanannya tidak tepat. Daun atau rimpang yang sudah lama disimpan, berjamur, atau berubah aroma seharusnya tidak digunakan lagi. Pada lansia, sistem kekebalan tubuh tidak sekuat dulu. Ramuan dari bahan yang kurang bersih bisa memicu gangguan pencernaan, diare, atau infeksi ringan yang terasa berat bagi tubuh.
Kesalahan lain yang jarang disadari adalah mengikuti resep herbal dari orang lain tanpa menyesuaikan kondisi tubuh sendiri. Setiap lansia memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Ada yang memiliki riwayat darah tinggi, ada yang bermasalah dengan ginjal, ada yang lambungnya sensitif. Ramuan yang cocok untuk satu orang belum tentu aman untuk orang lain. Menyamakan resep tanpa pertimbangan bisa menjadi awal dari masalah kesehatan baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, herbal bukanlah musuh. Herbal bisa menjadi pendamping yang baik jika digunakan dengan bijak. Kuncinya adalah mengenali batas tubuh sendiri. Minum herbal sebaiknya tidak setiap hari tanpa jeda. Beri waktu tubuh untuk beristirahat. Perhatikan reaksi setelah minum. Jika tubuh terasa tidak nyaman, segera hentikan, jangan memaksa. Gunakan satu jenis herbal terlebih dahulu, jangan langsung mencampur banyak bahan. Minumlah setelah makan, bukan saat perut kosong. Jaga jarak waktu dengan obat dokter, setidaknya 2 jam. Dan yang terpenting, jangan menganggap herbal sebagai pengganti total obat medis tanpa pengawasan. Di usia lanjut, tubuh lebih membutuhkan keseimbangan daripada eksperimen. Terlalu banyak mencoba justru bisa membuat tubuh kelelahan. Ingat, sehat di usia senja bukan tentang seberapa banyak ramuan yang diminum, tetapi seberapa bijak kita merawat tubuh dengan penuh kesadaran. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan dan membantu Bapak serta Ibu agar lebih aman dan tenang dalam menggunakan ramuan herbal. Jika dirasa bermanfaat, silahkan dibagikan kepada keluarga atau orang terdekat, agar semakin banyak lansia yang terhindar dari kesalahan yang sama. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.